Janti meringis kesakitan saat membersihkan luka di betisnya yang masih tampak memerah dan berair. Dengan secarik kain jarik yang dibasahi dengan air hangat, ia berhati-hati menyeka permukaan kulitnya yang terbuka. Air mata seketika merebak di sudut matanya. Setelah luka itu bersih, Janti membubuhkan ramuan dedaunan obat yang sudah dilumatkan, lalu membalutnya dengan kain yang bersih. "Sakit, Ibu?" tanya Mirah. Gadis kecil itu berdiri terhuyung menahan isakannya sambil memandangi betis Janti. Jemarinya saling meremas dengan gelisah. Sugeng kecil berjongkok kebingungan dalam diam. "Ndak apa-apa, sebentar lagi pasti sembuh kok, Nduk," hibur Janti. Ia mencoba memaksakan sebuah senyuman agar kedua bocah itu tidak semakin bersedih dan mengkhawatirkan keadaannya. Meski lukanya terlihat begitu parah, namun Janti tak berani meminta pertolongan kepada siapapun. Ranto sudah menegaskan peraturan baru di rumah ini. Janti tak diperbolehkan keluar rumah lagi atau dikunjungi oleh siapapun. Ia mengancam akan membunuh Janti dan melukai Mirah dan Sugeng bila sang istri berani melarikan diri dari rumah ini. Sudah 3 hari berlalu sejak peristiwa kekejian yang Dayang lakukan kepadanya. Meski sekujur tubuhnya terasa nyeri dan menahan demam, namun Janti tetap berusaha melakukan pekerjaannya sehari-hari. Ia tak tega menelantarkan Mirah dan Sugeng. Dengan keadaan seperti itu, tentu saja membuat pekerjaan Janti semakin berat dan lambat. Ia yang biasanya sudah beristirahat selepas Isya, kini harus menyelesaikan pekerjaannya hingga nyaris tengah malam. Saat pekerjaannya telah selesai pun, ia tak bisa menikmati waktu istirahatnya dengan nyaman. Betisnya yang terasa panas, perih dan ngilu, serta tubuhnya yang sakit karena harus berjalan terpincang-pincang, membuatnya terjaga semalaman. Semenjak betisnya terluka, Janti yang semula tidur di sisi kiri tempat tidur, kini berpindah ke sisi kanan, agar Mirah atau Sugeng tak menyinggol lukanya saat mereka tidur. Kedua bocah itu memang tak bisa tidur dalam posisi yang tenang. Janti meletakkan tumpukan pakaian kering yang baru saja dilipatnya ke atas meja di sebelah tempat tidur. Lalu, dengan berhati-hati, ia membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur itu. Ia memandang kedua anak tirinya yang tertidur lelap berdampingan. Dielusnya dengan penuh kasih sayang dahi dan pipi kedua bocah itu. Janti menarik napas panjang, membayangkan seperti apa masa depan mereka dengan keadaan keluarga yang seperti ini. Ranto sedang tak berada di rumah. Tak ada ritual di kamar sebelah malam ini. Janti menghirup napas dalam-dalam, bersyukur bahwa malam ini ia tak perlu menghirup aroma dupa dan kemenyan yang dibakar. Tanpa aroma itu, otaknya pun dapat berpikir dengan jernih. Dalam keremangan kamar, ia memikirkan bagaimana caranya agar dapat kabur dari rumah ini. Namun kemana ia hendak pergi? Ia tak mungkin kembali ke rumah yang dulu ditempatinya bersama mendiang Ki Jalasetra, rumah tempat ia dilahirkan.
Ranto pasti akan menyusulnya ke sana dan menyeretnya kembali ke rumah ini. Lalu harus kemana lagi? Siapa yang bisa memberinya tempat tinggal? Mungkin ia bisa kabur kemana saja dan mencari pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri. Namun siapa yang mau menerimanya bila ia datang dengan membawa serta kedua bocah itu? Janti pun tak akan tega kabur dari rumah itu seorang diri. Apa yang akan terjadi kepada Mirah dan Sugeng bila ia tega meninggalkan bocah-bocah itu di rumah ini? Di hadapan Janti, Ranto tak segan melontarkan ancaman untuk membunuh mereka. Saat sang ayah berada di rumah, kedua bocah itu secara naluriah berusaha menjauh dari lelaki itu. Apa jadinya bila Janti tak ada? Kelopak mata Janti terasa memanas. Pandangannya berkabut. Sebutir air mata bergulir saat ia mengerjap. Beberapa kali ia meneguk ludah, menelan isakannya. Ia tak ingin mengusik tidur lelap Mirah dan Sugeng. Janti merasa sangat kebingungan. Ia mengutuk nasibnya. Ia murka kepada sang ayah yang telah melemparkannya kepada takdir seperti ini. Rasa lelah, kesakitan dan putus asa membuatnya jatuh tertidur dengan air mata yang mengering di pipinya. Ia bermimpi didatangi oleh mendiang Sumiati dan sang Haji. Dalam mimpinya, sang kakak dan keponakannya itu menghampirinya dengan bergandengan tangan. Tatapan mereka begitu sendu. Mereka berhenti sejarak 2 meter di hadapan Janti. Janti membuka mulut untuk menyapa mereka. Namun, tak terdengar suara apapun dari bibirnya. Janti ketakutan. Matanya menatap nyalang, meminta pertolongan. Tiba-tiba saja terdengar suara Sumiati di telinganya. "Pergi Janti, pergi. Bawa Mirah dan Sugeng bersamamu." Suara itu terdengar jelas meski bergetar. Sungguh teramat jelas. Tatapan mata Janti tak lepas dari sosok Sumiati dan sang Haji. Mereka masih berdiri dengan jarak 2 meter darinya. Tapi mengapa suara Sumiati begitu dekat di telinganya? "Pergi Janti, pergi. Jangan menunggu apapun." Suara itu terdengar lagi. Kali ini disertai hembusan napas di telinga kanan Janti hingga membuat helaian rambutnya menyibak. Daun telinganya terasa dingin, membuat bulu kuduknya merinding. Janti terkesiap kaget. Seketika ia terbangun dari mimpinya. Janti membuka matanya lebar-lebar. Kini ia sepenuhnya terjaga. Matanya menatap rangkaian kayu penyangga atap kamar yang tersusun rapi. Jantungnya berdebar-debar. Mimpi itu terasa amat nyata. Ia menyadari satu hal. Api dari lampu teplok yang diletakkannya di atas lemari pakaian kini bergerak-gerak liar. Janti mengangkat telapak tangannya, menggapai udara kosong. Tak ada angin yang berhembus di kamar itu. Namun, suhu di dalam kamar itu mendadak terasa amat dingin, menusuk hingga ke tulang sumsum. Lalu mengapa nyala api itu seperti dihembus angin kencang? Gerakan api itu menciptakan bayangan dari benda-benda di sekitarnya
termasuk beberapa helai pakaian dan handuk yang digantungnya di sebelah lemari. Janti melemparkan pandangan ke arah sudut di sebelah lemari itu. Saat itulah ia nyaris menjerit ketakutan. Bayangan yang semula dikiranya berasal dari pakaian dan handuk itu ternyata adalah sosok Sumiati dan Sang Aji. Mereka berdiri berdampingan. Sumiati meletakkan lengan kirinya di atas bahu Sang Aji. Perempuan itu dengan lengan dan tungkai kurus serta perut buncitnya. Serta Sang Aji yang memakai pakaian basah dengan air yang terus-menerus menetes dari tubuhnya. Kedua sosok itu berwarna pucat membiru, penuh lebam dan goresan luka di sana-sini. Sosok Sumiati mengangkat tangan kanannya perlahan. Ia menudingkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah Janti sambil berkata, "Pergi, Janti." Lalu, perlahan sosok mereka seperti terhisap oleh tembok di belakang punggung mereka. Bayangan tubuh mereka pun memudar perlahan hingga akhirnya sirna. Saat itulah baru Janti bisa menarik napas dan meledaklah tangisnya. "Apakah Kakang akan kembali lagi ke Samangrejo untuk melayat Ratmi?" tanya Rini lirih. Telapak tangannya mengelus punggung Suropati. Mereka berdua sedang duduk bersisian di kursi panjang di ruang tengah. Pak Dijarwo sedang berada di brak untuk mengawasi para pekerjanya. Mereka akan melakukan pengiriman ukiran pada hari ini. Suropati menangkupkan kedua telapak tangan pada wajahnya. "Tidak, Rin. Aku akan mengirim surat saja kepada Damar serta orang tuaku, mengabarkan bahwa aku tak bisa pulang karena harus mengurus persiapan pernikahan kita, sekaligus untuk mengundang agar mereka datang ke pesta pernikahan kita." Jawaban Suropati terdengar pelan, namun cukup tegas bagi Rini. Gadis itu meraih tangan calon suaminya dan menggenggamnya erat. "Kasihan sekali Ratmi ya, Kang. Memangnya kenapa dia bisa meninggal?" "Pendarahan, Rin," jawab Suropati singkat. Nada suaranya seolah enggan membicarakan lebih jauh tentang hal itu. Pesan itu cukup jelas ditangkap oleh Rini. Gadis itu pun membungkam mulutnya. "Aku mau menyusul Pak D ke Brak dulu, biar aku yang menggantikan agar beliau bisa beristirahat." Suropati bangkit dari duduknya, lalu melangkah gontai melewati pintu samping. Rini hanya diam menatap punggung lelaki itu. Ia merasa Suropati sedang menghindarinya. Ada sesuatu yang lelaki itu tutup-tutupi. Terlepas dari berita kematian Ratmi, Rini yakin sekali kegelisahan dan murungnya Suropati bersumber dari seorang gadis yang bernama Janti. Ia berani bertaruh bahwa Suropati masih sangat mencintai gadis itu, meski semenjak kembalinya dari Samangrejo, ia sama sekali tak pernah lagi menyebut nama Janti. Rini bahkan tak yakin Suropati masih mempunyai sisa cinta yang bisa diberikan untuknya. Ia menduga Suropati berniat menikahinya hanya karena rasa tanggung jawab lelaki itu, karena apa yang telah mereka perbuat. Mungkin akan lain ceritanya bila ia tak pernah berani menjebak Suropati. Tapi toh Rini tak begitu mempedulikan hal itu.
Mencintainya atau tidak, bagi Rini, keputusan Suropati untuk menikahinya adalah sebuah impian terbesarnya yang sudah ia idam-idamkan sejak bertahun lamanya. Suropati adalah miliknya, hampir. Hanya tinggal menunggu beberapa hari saja. Rini tersenyum puas. Ia bertekad akan menghapus nama Janti dari ingatan lelaki pujaannya itu. Lelaki yang sebentar lagi akan ia sematkan namanya di belakang namanya sendiri. Rini Suropati terdengar indah baginya.